sudah waktunya berbuka, waktu maghrib, ya, maka kita segera untuk berbuka. Jangan kita tunda-tunda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata ala al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabih wa kama nawahu aslafun salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya fi baitin min buyutillah, di Masjid Nurul Falah. Mudah-mudahan duduk kita di sini, kumpul kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, sedikit kita akan meneruskan pelajaran kita di kitab Is'af Ahlil Iman bi Wadhaifi Syahri Ramadan, karangan daripada Syekh Hasan bin Muhammad Masyad rahimahullah rahmatal abrar. Masuk dengan at-targhib fi ta'jilil fitr wa ta'khirus sahur. Anjuran untuk bersegera berbuka dan mengakhirkan sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'arrif Syekh Hasan bin Muhammad Masyad rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid darin amin. Qal at-targhib fi ta'jilil fitri wa ta'khiris sahur. Anjuran untuk segera berbuka, ya, kalau sudah waktu buka, dan mengakhirkan sahur. An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khair ma ajjalu al-fitrah. Rawahu Imam Malik fil Muwatta wa Shaykhan, zada Ahmad min hadits Abi Dzar wa akharu sahur. Dari sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa manusia itu dalam kebaikan, senantiasa orang itu dalam kebaikan, ma'ajjalu al-fitrah, selama mereka itu bersegera dalam berbuka. La yazalun nasu bi khair. Ya, kita dikatakan baik kalau sudah waktunya berbuka, waktu maghrib, ya, maka kita segera untuk berbuka. Jangan kita tunda-tunda lagi. Dan ditambah ini riwayat dari Imam Malik dalam kitabnya Muwatta dan Shaykhan Bukhari Muslim. Dan ditambahkan riwayat Imam Ahmad dari hadits Abi Dzar wa akharu sahur. Ya, dan mereka mengakhirkan sahur. Jadi senantiasa manusia itu dalam kebaikan, orang itu dalam kebaikan yang mana ketika mereka itu segera dalam berbuka dan mengakhirkan sahur. Syarahnya di sini sebutkan wa ta'jil, bersegera dalam berbuka, masyrutun bitayakkun guru bisyams. Disyaratkan, ya, yang disunnahkan, yang dianjurkan untuk segera berbuka kalau kita itu sudah yakin terbenamnya matahari, sudah yakin masuk yang namanya waktu maghrib, baru dianjurkan untuk kita segera berbuka. Fala yajuzu fitru man syaqqa fil ghurub, maka nggak boleh kita itu berbuka kalau kita itu ragu, ini udah maghrib apa belum. Ya, kalau kita masih ragu. Ya, kalau sekarang udah enak, udah ada apa namanya waktu-waktunya.
Ya, sini sudah ada. Ya, sudah jelas, sudah yakin. Ya, karena wajib ya. Kalau wajibnya itu dengan yakin ya nggak boleh, kecuali juga harus dengan yakin. Nah, ini kata Nabi, la yazal, ya, senantiasa manusia itu dalam kebaikan kalau mereka itu segera dalam berbuka. Dan kita harus jaga ya sunnah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya takjilul fitr. Ya, karena orang itu apa namanya dikatakan baik kalau mereka itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnahnya Nabi mereka itu adalah sunnahnya Nabi diantaranya adalah takjilul fitr. Makanya Al-Imam Maziri beliau mengatakan asyarul hadith, ini mengisyaratkan ini hadith ila anna taghyir hadhihi sunnah ulima ala fasadil amr wa la yazalu nasu bi khair ma damu muhafizina 'alaiha. Ya. Bal kullu sunnah, bahkan seluruh sunnah sudirat min miskatin nubuwah, bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajibat tulqiha bil qabul wal amal biha, dan wajib untuk kita menerimanya dan mengamalkan yang sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Malik beliau mengatakan wa khairu umuriddin maka sunnah. Ya, sebaik-baik perkara agama yang bersumber dari sunnah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa syarrul umur, dan seburuk-buruknya perkara al-muhdatsat al-bada'i adalah hal-hal yang baru. Ya, yang enggak bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baiknya perkara yang perkara itu adalah sumbernya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun pekerjaan atau perkataan yang sumbernya dari Nabi Muhammad, ini adalah yang terbaik. Khairu, sebaik-baiknya perkara. Razaqanallahu tamassuk bisunnah la siyama inda fasadil ummah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita ya keteguhan dalam menjaga sunnah Nabi. Apalagi sekarang inda fasadil ummah. Ya, umat ini ya sudah banyak meninggalkan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasufida min hadits ya Abi Hurairah, dan juga bisa diambil hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa hadisnya? Annal yahud wan nasara yuakhiruna al-fitra ila zuhurin najm. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mereka itu menunda. Ya, menunda untuk yang namanya berbuka sampai kapan? Sampai nampak yang namanya bintang di langit. Ya. Padahal ini udah maghrib, ini udah ghurub syams. Dia enggak mau berbuka, masih apa namanya? Nunggu bintang dulu keluar. Nunggu bintang kelihatan baru apa namanya? Dia berbuka. Nah, itu orang-orang Yahudi dan Nasara begitu. Mereka puasanya ya, berbukanya itu nunggu yang namanya bintang-bintang di langit kelihatan. Nah, kalau kita enggak, pokoknya sudah terbenam matahari, apa namanya? Dianjurkan untuk segera berbuka. Marawahul Hakim min hadits Sahal aidan. Riwayatkan dari Imam Hakim ya dalam Mustadraknya dari hadits riwayat dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi juga sama. La tazalu ummati ala sunnati, kata Nabi, senantiasa umatku itu ya berada di rel sunnahku malam tantadir bi fitriha an-nujum, selama mereka itu tidak menunggu bintang ketika berbuka. Ya, enggak apa namanya? Enggak menunggu belum kelihatan bintang-bintang di langit. Kalau gitu apa namanya? Jangan buka dulu. Nah, itu apa namanya? Tidak di jalan rel daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayukrahu, bahkan dimakruhkan. Ta'khirul fitr in qasada dzalik. Menunda berbuka kalau emang tujuannya begitu. Ya, tujuannya seperti itu. Kenapa belum berbuka? Bintang belum kelihatan. Ini makruh. Hukumnya makruh. Wa taqada fihil fadilah. Bahkan dia meyakini, ini kok fadilah, keutamaannya ini seperti ini. Ini juga makruh. Wa sufida aidan, dan juga bisa diambil faedah anna asasad dinil hanifi ala mukhalafati a'daihi minal yahud wan nasara. Bahwasanya dasarnya agama yang suci ini, agama Islam,
yaitu berbeda dengan musuh-musuh, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi apa namanya? Ya, Islam ini ya berbeda ya ajarannya dengan ajaran Yahudi dan juga Nasrani. Dalam banyak aspek ya. Ya salah satunya ini dalam berbuka. Kalau mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu ketika berbuka mereka tunda-tunda. Mereka akhirkan. Tapi kalau Islam berbeda, yaitu langsung apa namanya segera berbuka sunnahnya. Ya. Kemudian juga dalam berhubungan ya ketika perempuan itu haid. Kalau orang-orang Yahudi, kalau perempuannya lagi haid, itu mereka itu nggak boleh tinggal satu kamar, nggak boleh tinggal satu ranjang, nggak boleh makan bareng. Kalau orang-orang Nasara bebas sudah, mau dia berhubungan, dia makan bareng bebas, nggak ada batasannya. Tapi kalau Islam beda, beda dengan Yahudi, ajarannya beda juga dengan Nasara. Boleh ya satu kamar, boleh makan bareng, tapi nggak boleh berhubungan ketika perempuan sedang. Jadi apa namanya dasar daripada agama Islam ini yaitu adalah mukhalafatul Yahud wan Nasara. Faqad dzakara syari, dan syariat telah menyebutkan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk at-tahdzir, untuk kita apa namanya hati-hati minat tashabbuh bil Yahud wan Nasara. Daripada kita menyerupai daripada Yahudi dan Nasara. Makanya Nabi mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka golongan mereka. Makanya kita menghindari jangan sampai kita ini seperti mereka. Man tashabbaha bi ghairina falaysa minna, kata Nabi. Barang siapa yang menyerupai selain kami, ajaran Islam, maka bukan jalannya kami, jalannya mereka. Fahadar ayyuhal muslim. Hati-hatilah wahai muslim minat tashabbuh bi qaum, untuk menyerupai kepada satu kaum ghadiballahu alaihim wa la'anahum, yang Allah itu murka kepada mereka, yang Allah laknat kepada mereka, laknan kabiran, dengan laknat yang sebenar-benarnya laknat. Wa qad butiliya ba'dul muslimin fi hadzal athar, yang mana sebagian muslimin mereka itu telah tertimpa pada zaman ini bitasabbuh bihim, menyerupai mereka, zayyan, pakaian mereka, wa lughatan, bahasanya mereka, rijalan wa nisaan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini kita jaga diri kita, keluarga kita, jangan kita menyerupai mereka. Nas'alullah yuslih ahwalana wa ahwal ikhwanil muslimin. Mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan-keadaan kita dan keadaan-keadaan saudara kita muslim. Faedah. Qala Imam Ibnu Abdul Bar, ahadits ta'jilil iftar wa ta'khiris sahur sahha mutawatir. Hadis-hadis yang berkenaan dengan takjilul fitr, segera untuk berbuka, dan hadis yang berkenaan dengan takhirus sahur, mengakhirkan sahur, itu hadisnya sahih. Banyak yang sahih. Bahkan mutawatir. Hadis itu sampai ke derajat mutawatir. Bukan hanya masyhur. Berarti hadisnya itu enggak cukup, enggak sedikit, enggak 10, enggak 20, lebih daripada 50 hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi itu bersegera dalam berbuka dan mengakhirkan sahur. Kita tahu kalau hadis yang mutawatir itu adalah kalau yang meriwayatkan itu banyak, tidak terhitung. Kalau kita berkumpul satu tempat dikumpulkan, kita melihat begini, enggak terhitung. Kalau ini kan bisa kelihatan, ini antara 20-30 masih kehitung. Tapi kalau sudah lebih daripada 70-80, sudah tidak terhitung. Nabi meriwayatkan hadis ini sampai ke 70-80 sahabat, bahkan lebih dari itu. Kemudian satu sahabat itu meriwayatkan lebih daripada 70-80, setiap satu sahabat. Satu sahabat tabi'in, setiap tabi'in meriwayatkan gitu. Pokoknya banyak sekali. Itu namanya hadis yang mutawatir. Wa inda Abdul Razzaq wa ghairihi bi isnadin sahih, dan riwayat daripada Abdul Razzaq dan selainnya dengan hadis yang sahih dari Amr bin Maimun al-Audi, beliau mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sara'an nasu iftaran wa abta'ahum sahuran.
adalah para sahabat Nabi. Mereka itu segera dalam berbuka dan mereka itu mengakhirkan dalam sahur. Para sahabat Nabi seperti itu. Ya, mereka mengikuti daripada sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad kalau ketika berbuka segera, tapi ketika dalam sahur Nabi Muhammad mengakhir. Kemudian al-barakah fil fitri ala tamar fa illam yajid fa alal ma. Ya, berkah berbuka dengan kurma. Dengan korma, kalau enggak ada dengan air. An Salman bin Amir Ad-Dabi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Salman bin Amir Ad-Dabi, ya, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamr fa innahu barakah. Kata Nabi, jika di antara kalian ingin berbuka, maka hendaklah berbuka dengan korma. Fa innahu barakah. Karena korma itu berkah. Fa illam yajid tamran falma. Kalau enggak ada korma, maka dengan air. Fa innahu tahur. Karena air itu dapat mensucikan, membersihkan. Jadi anjuran yang pertama dengan korma. Ya, kalau enggak ada dengan air. Riwayat dari Sayyidina Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftir qabla an yusalliya ala rutabat. Fa illam takun rutabat fatamarat. Fa illam takun hasaut minma. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu berbuka sebelum beliau salat maghrib. Ya, batalin dulu buka dulu. Dengan apa bukanya Nabi? Dengan beberapa rutop. Ya, rutop itu apa namanya? Korma yang baru matang gitu. Ya, sangat manis. Kalau enggak ada rutop, dengan tamar. Nah, biasanya kalau udah sampai ke Indonesia ini bukan rutop lagi namanya, udah tamar itu namanya, korma. Fa illam takun, tapi kalau enggak ada korma juga, Nabi minum hasaut, minum beberapa teguk air. Di riwayat yang lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuftir ala thalathi tamarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika berbuka senang ya berbuka dengan 3 korma. Au syai'in lam tusibhun nar, atau sesuatu yang manisnya itu tidak kena api. Ya, tidak dibakar oleh api. Ya, pokoknya ada manisan, ya ada apa namanya? Makanan yang itu manis. Manisnya itu bukan karena dicampur, ya. Kalau kolak kan udah dimasak ya. Ah, ini enggak, apa namanya? Contohnya makanan apa yang selain korma? Ya, buah-buah contohnya yang manis. Ya, pokoknya yang belum kena api. Bahwasanya suri al-iftar bitamr li'annahu hulw. Disyariatkan berbuka dengan korma karena korma itu manis. Wa kullu hulwin yugawil basar alladhi yud'if bisaw. Setiap yang manis bisa menguatkan mata. Yang mana mata itu kan dalam keadaan pandangan itu mulai redup ketika dia berpuasa, enggak ada makanan masuknya. Ya. Maka kita masuk pertama kali dengan suatu yang manis, itu bisa menguatkan mata lagi. Yang tadinya agak apa namanya? Kurang tajam pandangannya menjadi tajam. Ya, tapi yang utama rutop dulu. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Aisyah, "Ya Aisyah, idza ja'a rutop fahani'in." Wahai Aisyah, jika datang rutop, ya rutop itu korma yang baru matang, maka persiapkanlah untukmu. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yujibuhu an yuftir ala rutop fi ayyam rutop. Wa ala tamar idza lam yakun rutop wa yukhtim bihinna wa yaj'aluhunna witran thalathan aw khamsan aw sab'an. Sebutkan dalam hadis, Nabi itu senang ketika berbuka itu dengan rutop. Ya, kalau lagi musim-musimnya rutop. Tapi kalau enggak ada, dengan korma. Ya. Dengan korma. Dan Nabi melakukannya itu, makannya itu witron, ganjil. 3, au khamsan, kalau enggak 3 ya 5, au sab'an, kalau enggak 5 ya 7. Ya, ganjil. Karena innallaha witron yuhibbul witr. Karena Allah itu ganjil, ya 1. Dan Allah menyukai hal yang ganjil. Ya, kita kalau makan, ya kalau biasakan kita ganjil. Atau kita minum, ya apa namanya? Kalau bisa ganjil. 1 teguk, ya atau 3 tegukan.
Ya, karena Allah itu senang dengan hal-hal yang ganjil. Jadi yang paling utama rutab, kalau nggak ada tamr, kalau nggak ada baru dengan air. Bagaimana? Ada korma, ada air zam-zam. Ya. Tetap yang lebih afdal adalah korma ketika berbuka. Ya, yang lebih afdal adalah kurma. Ya, taqdimut tamr ya ala. Ya, kalau ada ada pendapat yang mengatakan itu pendapat kecil dikit. Famardud, pendapat ini ditolak. Kalau ada yang mengatakan, oh, zam-zam dulu minum baru korma. Ini pendapat ini oleh jumhur kebanyakan ulama famardud ditolak. Annau, kenapa ditolak? Khilaful ittiba. Karena dia tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sallallahu alaihi wasallam shoma amal fatah ayyaman katsira. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari ketika menaklukkan kota Mekah. Ya, ketika Nabi di kota Mekah, ya. Itu Nabi berpuasa beberapa hari. Walam yanqul anhu annahu khalafa adatahu. Dan enggak ada satu riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka itu minum air zam-zam dulu. Enggak, Nabi tetap makan rutab dulu, korma dulu, baru minum air. Taqdimu ala tamar ala ma. Nabi mendahulukan korma daripada air. Walau kana lanugil. Kalau Nabi minum air zam-zam dulu, ya pasti ada riwayat. Tapi ini enggak ada. Padahal Nabi puasa udah beberapa hari. Ya, ketika Nabi berada di kota Mekah. Kenapa? Kok tetap lebih afdal yang namanya kurma dulu daripada air zam-zam? Ya, bukan berarti air zam-zam enggak istimewa. Ya, berbeda karena ini lagi puasa kan. Lagi puasa. Alladzi syara al-fitr ala tamar li ajlihi. Kenapa? Wa huwa hifdzul basar. Karena bisa menjaga mata. Yang tadinya mata sudah mulai kurang penglihatannya agak turun, makan yang manis, makan korma menjadi terang lagi matanya. Au anna tamr idza nazala al-maidah. Karena korma, ini keistimewaannya korma ya. Ketika kita makan dan masuk ke lambung, in wajadaha khaliyah hasalal ghidha. Kalau lambung kita ini kosong, maka korma itu menjadi makanan untuk kita. Iya, sebagai pengganti seperti nasi seperti ini untuk makanan kita. Wa illa, kalau ternyata ada isinya, kita makan korma, ya habis kita makan contohnya, ya habis makan kemudian kita makan korma, berarti kan perut kita kan, lambung kita lagi ada makanan. Ya, korma itu fungsinya apa? Akhraja ma hunaka min bagaya ta'am. Karena korma itu bisa mengeluarkan, ya sisa-sisa makanan yang enggak kualitas di perut kita. Ya, bisa membersihkan. Ya, membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di perut kita. Ya, kalau lagi kosong, pengganti sebagai makan. Ya, kalau lagi ada isinya, itu korma itu bisa mengeluarkan. Ya, makanya kalau ada perut yang nggak enak, ya di perut dianjurkan untuk makan korma. Itu bisa mengeluarkan perut-perut sisa-sisa perut yang ada di tubuh kita, yang ada di perut kita, sisa makanan yang ada di perut kita. Wa hadza la yujad fi ma'i zam-zam. Dan keistimewaan ini enggak didapatkan di air zam-zam. Ya, bukan berarti air zam-zam itu istimewanya luar biasa sekali. Airnya itu hanya sangat tinggi, sangat bagus. Fahasiluhu, maka hasilnya anna fadla zam-zam wa mazhabatuhu ma'lumah mahfudhah. Ya, keutamaan zam-zam itu luar biasa, maklum. Ya, udah terjaga. Illa, hanya saja kenapa kok ketika berbuka itu dianjurkan untuk kurma dulu? Li'annal khair kullul khair fil ittiba. Karena segala kebaikan adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bagaimana ketika berbuka? Ada korma, ada air. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada air zam-zam. Nabi memilih korma. Ma'azam nikmatullah, sungguh besar nikmatnya Allah alaman aftara bi Mekah, bagi orang yang berbuka di kota Mekah, bitamril Madinah, dengan tamar kota Madinah al-Munawwarah, wa ma'u zam-zam, dan minumnya air zam-zam, musyahidan baitullahil haram,
sambil melihat Ka'bah Al-Muharram. Razaqanallahu syukra nikmati. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki kepada kita sehingga kita dapat ziarah ke Baitullahil Haram sambil kita berbuka, makan korma yang korma ajwa yang Nabi yang menanamkannya, sambil minum air Zam-Zam dan dapat memandang Ka'bah Al-Musharrafah. Itu jadi yang paling utama, kita takjil, kita segera dalam berbuka. Makanya Al-Imam Ramli beliau mengatakan kalau ya sudah waktunya berbuka, ya sudah maghrib ini, ada air ada air di meja, kita duduk, aneh duduk sini, air di meja, ada korma, iya 2 meter dari aneh, udah waktu maghrib, mana yang lebih afdal? Kita makan korma dulu, ya atau kita minum air? Ya kata Imam Ramli yang afdal adalah ya takjil, mendahulukan berbuka. Yaitu apa? Kita minum air. Jadi antara makan korma sama segera dalam berbuka itu kan sunnah. Bersegera dalam berbuka sunnah. Makan korma, dahului korma juga sunnah. Tapi mana yang lebih utama? Yang lebih utama takjil. Yang lebih utama bersegera dalam berbuka. Ya, jadi ada korma jauh jaraknya dari kita. Ada air yang di sini depan kita. Ya, udah waktu maghrib, nggak perlu kita ngambil jalan untuk ngambil korma. Oh, yang afdal kan sunnah korma. Ya, yang lebih afdal adalah takjil. Yang lebih afdal bersegera untuk berbuka. Kita langsung minum, kita batalin. Habis itu baru kita makan korma. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ya insyaallah bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namudu wa alaiha nubadhi insyaallah taala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya rabbana a'tarafna bi annana وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم Adal habbi wa alihi wa sahbihi dadatu fi sahbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi hamdan mahabbatin nasaim wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirri asraril Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf, agak minni alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.